Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Kalau ibu tanya apa kabar, adik-adik jawabnya Alhamdulillah. Sehat, senyum ceria, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, ibu tanya ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa ya. Berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh adik Rabiah. Dipersilakan. Ya Ibu, saya akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Robi zikni ilman warzukni fahman. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sebelum belajar, Ibu mau bertanya dulu, apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah siap, Ibu? Oke. Kalau sudah siap, coba periksa sampah yang ada di dalam laci maupun yang ada di bawah ya. Iya, Ibu. Oke, coba diperiksa. Sudah. Setelah itu, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah mendengar keberagaman? Keberagaman yang bagaimana? Keberagaman itu, Ibu, saling menghargai antar sesama. Ya, bagus. Siapa lagi? Coba, Iswan. Keberagaman saling menghargai adat istiadat ibu. Oke, ya betul. Jadi, materi pada pagi hari ini adalah indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Sebelum Ibu lanjut materi, Ibu punya lagu ya? Ibu coba ini lagu dulu ya. Oke, Ibu punya lagu ya. Coba lihat. Ibu dulu ya, habis itu adik-adik ya. Ayo kita saling menghargai dan juga menghormati dengan tidak mengejek teman yang beragama lain. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, saling menghargai. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, saling menghormati. Apa manfaatnya, apa manfaatnya untuk kerukunan. Apa manfaatnya, apa manfaatnya untuk kerukunan. Coba adik-adik, gitu ya nadanya ya. Ya Ibu, ayo coba. Ayo kita saling menghargai dan juga menghormati dengan tidak mengejek teman yang beragama lain. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, saling menghargai. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, saling menghormati. Apa manfaatnya, apa manfaatnya untuk kerukunan. Apa manfaatnya, apa manfaatnya untuk kerukunan. Oke, tepuk tangan dulu.
Setelah itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi Ibu ya. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman berbeda dengan agama dengan baik. Dan yang terakhir, yang peserta didik menghormati dan menghargai pemeluk bagi lingkungan tempat tinggalnya. Ya, itu tujuan pembelajaran dari materi Ibu ya. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Ibu mau bertanya ya. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa? Pernah, Ibu. Ya, di mana sukunya itu, Ibu? Ada berbeda-beda suku, ada suku Jawa, suku Sunda. Ya, betul. Di manakah kalian bertemu? Di tetangga, Bu. Iya. Apa yang kalian lakukan? Menyapanya ibu dan menghargainya. Ya, bagus. Mantap. Yang kedua, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama? Tahu Ibu. Coba yang bagaimana? Agama mengajarkan kita untuk saling memberi dan saling menghormati dalam kebaikan. Ya, betul. Oke, adik-adik, selanjutnya Ibu lanjut materi ya. Materi Ibu yakni keberagaman sebagai sunatullah. Tahukah kamu keberagaman merupakan sunatullah, ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah? Ada yang mau bertanya di situ? Tidak ada, Ibu. Oke, jadi materi yang pertama itu keberagaman sebagai sunatullah itu adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Jadi apabila kita mendapat sesuatu itu kita tidak pernah dirubah ya, adik-adik. Ya, Ibu. Ya, selanjutnya hikmah di baliknya yaitu agar umat manusia dapat melaksanakan amal dan segala perbuatannya baik hablum minallah dan hablum minannas. Begitu ya? Ya, Ibu. Ya, selanjutnya keberagaman sebagai sunatullah. Tujuannya agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung keberagaman sebagai keniscayaan dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan
untuk maju bersama. Apakah adik-adik ingin bertanya di pelajaran Ibu? Ada Ibu? Tidak mau bertanya Ibu, cuma berarti Ibu begini ya, keberagaman sebagai sunatullah itu Ibu hubungan yang harmonis Ibu ya, hubungan yang harmonis antar tetangga, antar keluarga, antar guru, itu yang hubungan yang harmonis. Jadi begitu ya adik-adik. Iya Ibu. Ya, jadi hubungan yang harmonis itu yang begitu ya. Sebagai keniscayaan dari anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan bersama. Iya Ibu. Berarti itu anugerah yang harus disyukuri Ibu. Iya, keberagaman itu harus disyukuri. Biarpun berbeda-beda adat istiadat, kita harus saling mensyukurinya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada Ibu. Ya, selanjutnya Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ada Hasan, ada Olan, ada Sudrajat, Isra, sama Iswan. Yang kelompok kedua itu ada Gufran, Arianto, Rabia, Salmun, dan Sumiyati. Jadi yang adik-adik lakukan di sini yang ini ya. Tapi sebelum melakukan tugas yang akan Ibu berikan, sebelum melakukannya, Ibu punya lagu. Kita bikin dulu ya. Ibu punya lagu. Lagunya begini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, haha. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Oke, sekarang adik-adik yang melakukan lagu yang Ibu berikan tadi ya. Iya, Ibu. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama melakukannya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, haha. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang Ibu sudah bagi kelompok tadi, silakan membuat tugasnya ya. Tugasnya ini yakni buatlah tugas tentang kerjasama dalam keragaman yang akan kamu lakukan di sekitar rumahmu. Paham adik-adik? Paham Ibu? Oke, silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Ibu kasih waktu 2 menit. Dari sekarang silakan mengerjakan kelompok 1
maupun kelompok 2. Silakan. Iya, Ibu. Oke, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah tugasnya? Belum, Ibu. Sedikit lagi. Ya, oke. Kerjakan ya. Kalau yang sudah, silakan angkat tangan. Yang kelompok yang sudah mengerjakan, silakan angkat tangan. Iya, Ibu. Oke, silakan. Sudah tugasnya? Sedikit lagi, Ibu. 2 menit lagi. Oke, silakan. Silakan mengerjakan tugas. Iya, Ibu. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Ya, Ibu, sedikit lagi. Kelompok 1 sudah, Ibu. Oke, kalau kelompok 1 sudah, tunggu sebentar ya. Kita tunggu dulu kelompok 2. Kita tunggu dulu kelompok 2 untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya itu tentang kerjasama dalam keragaman yang akan kamu lakukan di sekitar lingkungan rumahmu. Itu yang tugas kelompok 1 maupun tugas kelompok 2. Silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, Ibu, sedikit lagi. Ya, sudah selesai. Sedikit lagi, Ibu. Ayo, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ayo. Jangan mau tertinggal dari kelompok 1. Iya, Ibu. Ya, ayo. Sedikit lagi, Ibu. Iya, silakan. Sudah? Sedikit lagi, Ibu. Iya, sudah kelompok 2. 1 menit lagi, Ibu. Sedikit lagi, Ibu. Oke, kelompok 1 sudah selesai ya. Cepatan untuk kelompok 2. Iya, Ibu. Sudah untuk kelompok 2. Sedikit lagi, Ibu. Oke, lanjut. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tugas yang dikerjakan dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2 ya.
Iya, Ibu, tugasnya itu tentang kerjasama dalam keragaman yang akan kamu lakukan di sekitar rumahmu. Oke, coba kelompok satu yang mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Ibu, kalau dari kelompok satu, kerjasama dalam keragaman yang kami lakukan di sekitar di lingkungan rumah itu, Ibu, yang pertama ada ada adat istiadat, Ibu. Ya, contohnya yang bagaimana ada istiadat? Adat istiadatnya itu, Ibu, ada istiadatnya kami yang ada di tetangga saya berbeda dengan di tetangga yang lain. Seperti adat Sunda berbeda dengan adat Jawa, Ibu. Iya, betul. Apa apa kelompok dua mau bertanya di kelompok satu? Tidak ada, Ibu. Oke, selanjutnya lanjut kelompok dua ya. Iya, Ibu. Ya, kerjasama yang dilakukan dalam keberagaman itu, Ibu. Menurut kelompok dua, kerjasamanya itu misalnya saling membantu. Misalnya ada tetangga yang membutuhkan itu, Ibu. Ya, jangan lupa kita berikan bantuan. Walaupun berbeda keragaman, Ibu. Jadi kita tetap memberikan bantuan walaupun berbeda keragaman. Misalnya keragamannya ada orang Kristen dan orang Islam. Orang Islam sedang merayakan hari rayanya, maka orang Kristen harus menghargainya. Begitu juga dengan orang Islam, kalau agama Kristen sedang beribadah, kita juga harus menghargainya. Iya, Ibu. Apakah ada kelompok satu ingin bertanya di kelompok dua? Tidak ada, Ibu. Oke, sudah selesai untuk materi kelompok ya. Sekarang Ibu berikan tugas. Coba perhatikan, ini tugasnya untuk semua adik-adik ya. Coba perhatikan di gambar ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Lalu jawablah dengan pendapat kalian. Gambar tersebut menunjukkan agama apa? Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan dikerjakan untuk mencari yang pertama agama apa, yang kedua agama apa, yang ketiga agama apa, yang keempat agama apa, dan yang kelima agama apa. Oke, adik-adik, silakan. Waktunya hanya 2 menit. Silakan dikerjakan. Ya, Ibu, sedikit lagi. Oke. Ya, Ibu, sedikit lagi. Oke. Coba. Sudah ada. Sudah ada yang tahu. Sudah ada? Ada, Ibu. Oke. Coba Ibu tanya satu persatu. Coba adik Rabia, dari tugas gambar di ada 5 ini, coba gambar yang pertama tentang apa? Tentang agama apa?
tentang agama Islam, Ibu. Ya, betul. Agama yang kedua tentang agama apa? Agama Hindu, Ibu. Ya, betul. Agama Hindu. Yang ketiga, agama Katolik. Ya, betul. Yang keempat, agama apa? Agama Kristen. Ya, betul. Yang terakhir, agama Buddha, Ibu. Ya, betul. Jadi, untuk gambar yang pertama, yakni agama Islam. Gambar yang kedua, yakni agama Hindu. Gambar yang ketiga, agama Katolik. Gambar yang keempat, agama Kristen. Gambar yang kelima, agama Buddha. Itulah keberagaman ya, Ibu. Oke. Selanjutnya, Ibu perlihatkan lagi gambar yang ini. Coba amati gambar berikut ini. Ya, Ibu. Coba gambar gam- coba amati gambar berikut ini, gambar sedang apa? Coba adik-adik. Gambar sedang bakti sosial, Ibu. Ya, bakti sosial contohnya di masjid ya. Kalau kita sudah menjelang puasa Ramadan, pasti kita akan membersihkan masjid-masjid yang ada di daerah adik-adik masing-masing ya. Ya, Ibu, ya. Kalau ada yang membersihkan masjid, jangan lupa bantu ya adik-adik. Kita saling menghargai. Ya, Ibu. Oke. Apakah adik-adik ada pertanyaan di gambar ini? Tidak ada, Ibu. Sudah pas gambarnya. Kami sudah mengerti bahwa gambar tersebut ini menunjukkan bakti sosial, saling membantu sesama lain, Ibu. Ya, betul. Saling membantu ya. Saling membantu di sini. Saling membantu contohnya yang seperti Ibu contohkan tadi, yaitu bakti sosial di masjid. Kalau menjelang bulan puasa, kita harus membersihkan masjidnya agar terlihat bersih supaya beribadah dengan penuh khusyuk. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya karena sudah berakhir materi pada pagi hari ini, sekarang Ibu berikan kesimpulan. Coba yang bisa membaca kesimpulan di sini, coba adik Arianto. Ya, Ibu. Ya, kesimpulan di sini yang pertama bisa menjadi contoh yang baik, menciptakan kedamaian dalam hidup, mencegah timbulnya toleransi, mendapatkan ketenangan hidup, bisa menjadi pemersatu perbedaan, menjalin hubungan baik dengan manusia, dan yang terakhir, menanamkan sifat positif dalam diri. Oke, terima kasih adik-adik.
Yanto sudah membacakan kesimpulan, Ibu lagi-lagi kesimpulan yang pertama yakni bisa menjadi contoh yang baik. Yang kedua, menciptakan kedamaian dalam hidup. Yang ketiga, mencegah timbulnya toleransi. Yang keempat, mendapatkan ketenangan hidup. Yang kelima, bisa menjadi pemersatu perbedaan. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan manusia. Yang ketujuh, menanamkan sifat positif dalam diri. Ya, itu kesimpulan dari materi hari ini. Ya, sebelum Ibu menutup materi pada pagi hari ini, kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita bernyanyi sama-sama lagu nasional, yakni Halo Halo Bandung ya. Ya Ibu, oke silakan sama-sama kita menyanyi. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bu rebut kembali. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini dan kita kembali ke rumah, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai yang dipimpin oleh Adik Iswan, ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allahi wala haula wala quwata illa billahi il aliyil azim. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya materi pada hari ini dan kita tutup berdoa. Selanjutnya kita pulang ke rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Mestrin silakan ditutup share screen-nya. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi uji pengetahuan. Iya Ibu Pak, Mestrin sudah siap? insya Allah siap. Baik, Ibu Mestrin. Apa yang akan saya tanyakan ini adalah rangkaian dari modul-modul sebelumnya, ya dari pendalaman materi, terutama lokakarya dan apa namanya sampai sekarang ya. Jadi semuanya itu dilingkup dalam satu apa namanya paket pertanyaan. Baik Ibu Mesrin eh, pernah dapat materi tentang teori pembelajaran ya, aliran dalam teori pembelajaran. Ada berapa aliran itu? Ada dua Pak, Dua apa-apa itu dua? ya Apa-apa itu dua? aliran
aliran kognitif dan kon- konferensi kognitif dan komparatif Aliran kognitif dan ada komparatif. konstruktif. Oh, ya Pak. Jadi konstruktivisme, kognitivisme, ada behaviorisme, Ya, ada juga humanisme. humanisme, ada apa Bu? Ada humanisme, Pak? Ya humanisme dan sosial ya. Ya, Oke, baik Ibu Mesrin dari ke sekian kelima atau keempat aliran teori itu yang paling Ibu ingat apa? kalau aliran kognitivisme itu, Pak, Apa itu aliran kognitivisme? itu alirannya itu didasarkan kepada peserta didik, pemahamannya, pemahamannya dalam media pembelajaran. Dalam media media pembelajaran itu kita harus memanfaatkan medianya. Itu aliran kognitivisme. Iya, Pak. Kalau apa namanya? Kognitivisme itu kan aliran yang mengatakan bahwa belajar itu tidak harus berubah tingkah lakunya. Iya, Kognitivisme itu kan sebenarnya lahir karena ada beberapa protes terhadap teori sebelumnya yaitu behaviorisme ya. Jadi kalau behaviorisme itu mengatakan bahwa orang itu disebut belajar kalau dia berubah perilaku, kalau teori kognitivisme mengatakan tidak. Jadi ada apa namanya pengetahuan yang iya, sebenarnya meskipun yang apa namanya tidak membuat perilaku itu berubah begitu. iya, iya, Pak. Dia apa namanya? Ya itu dia dianggap tidak meskipun orang tidak apa orang tahu pengetahuan itu tidak harus berubah. Harus berubah. Tidak harus Pengetahuannya harus berubah. tidak harus berubah perilakunya. Baik Iya, Bu, terkait dengan teori itu, Ibu kan eh, sudah berapa kali, bukan sudah ngajar sejak tahun berapa, Bu? 2018. Dari 2018 itu Ibu melihat dalam prinsip-prinsip teori pembelajaran itu ada yang diterapkan pada model pembelajaran atau metode pembelajaran yang Ibu laksanakan di sekolah? Model pembelajarannya, Pak. Iya, yang sesuai dengan teori pembelajaran. Dia punya implementasi. Iya, ada. Ada Iya, pada model metode apa? model yang masih masalah yang tadi, Pak, itu yang Iya, masih. Ada kaitannya. iya, yang kalau kognitivisme itu, Pak, Ya, tentang aliran kognitivisme itu, iya kira-kira yang ibu lihat di di mana dia? Di itu model pembelajarannya. penerapan model metode pembelajaran yang mana dia? Itu aliran kognitivisme bukan itu, Pak? Iya, Yang tidak pernah berubah dia punya ini kepada siswa begitu, Pak? bukan tidak pernah berubah. Jadi kan Ya, kalau teori behavioristik atau behaviorisme itu kan mengatakan kalau orang itu baru dikatakan belajar jika terjadi perubahan perilaku. Nah, teori kognitivisme kan mengatakan bahwa orang itu kadang ada belajar, dia tahu, tetapi dia tidak berubah perilakunya. iya, iya, Pak. Gitu kan? Ya, itu, Pak. Yang dia tahu tapi dia tidak pernah berubah perilakunya. Ya. Bu,
Gini, kita ganti aja soalnya, Bu. PBL, PJBL, Ibu tahu tidak? Apa PBL, P- PJBL sudah melaksanakan toh? Coba jelaskan, I- jelaskan PBL, PJBL itu menurut Ibu bagaimana dia punya penerapan di pembelajarannya Ibu? Kalau PJBL itu eh, Ya, PBL PBL dua-dua. PBL dan PJBL itu menurut Ibu bagaimana? Dia punya PBL penerapan. itu Ibu punya pendapat pribadi ya? ya, PBL itu materi yang kita laksanakan. PBL itu yang materi yang kita laksanakan yang bisa salurkan kepada peserta didik atau siswa begitu Pak. Ya, bagaimana menurut Ibu penerapannya? Apakah Ibu senang? Apakah itu cukup membantu? Atau misalnya Ibu merasa kesulitan dengan itu atau bagaimana? PBL itu menurut saya bisa membantu saya untuk menjelaskan kepada siswa agar siswa mengerti dengan materi yang saya ajar tersebut. Ya. Terus Bu, kalau PJBL, Kalau PJBL itu hampir sama persis Pak dengan PBL. Cuman bedanya itu dia media pembelajaran. kalau apa? Kalau PJBL, Ibu PJBL dan PBL itu kan dua-duanya model, ya. ya, ya, ya Kemudian di Pak, model itu bisa ada di bawahnya ada metode, tetapi langkah-langkahnya itu udah jelas ya. Nah, ya, yang saya tanya lagi sama Ibu, kalau tadi kan Ibu ngajar PJBL toh? iya, ya Ya, Pak. itu proyek apa yang diberikan ke siswa tadi? Proyek based learning, Proyek apa? proyek metode Proyek, number proyek, head proyek, proyek apa tadi? Dia punya produk apa? yang produknya itu yang number head together. Number head together bukan produk, Bu. Oh Number ya, head together itu adalah metode. ya, ya, Dia ya punya Pak. produk dari project itu apa? Produk dari project itu yang menghasilkan siswa untuk bisa belajar lebih giat lagi begitu Pak. Bukan, Bu. Kan project base itu yang Ibu ajarkan tadi, Ya, PJBL itu kan menghasilkan produk. iya. Nah, produknya apa, Bu? Produknya apa tadi? Tadi yang Ibu ajar itu. Menghasilkan produk apa dia punya project? Hasilkan agar anak-anak tahu bahwa materi ini tentang keberagaman, saling menghargai keberagaman. Tapi tidak ada produknya itu, tidak disuruh bikin project, misalnya pembuatan apa begitu, poster, pembuatan menjadi banner di mana ditempel atau kemudian menghasilkan. Ah, seperti macam tadi saya sudah memperlihatkan gambar ada l- lima agama yang berbeda itu Pak. Maka anak-anak bisa memberikan jawaban mana gambar yang agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik begitu Pak. Tapi kan bukan mereka yang bikin gambarnya. Ya, Jadi ya, ya. produknya itu apa, Bu? Ya, apa yang mereka buat di PJBL ini? PJBL itu kan harus menghasilkan produk dari proyek itu. Nah, yang Iya anak-anak harus buat itu apa? harus harus membuat poster Pak di Ada poster. Jadi tadi poster. tidak tidak dapat buat tadi Pak di ini tadi di ma, mat-
di modul tadi. Tidak ada. Iya, Itu tidak harusnya ada. ada, Bu. Harusnya Iya, karena Ibu menggunakan model PJBL. iya, Pak. Uh, Ibu menggunakan model PJBL Iya, sehingganya Pak. Ya, Ibu harus punya apa namanya produk gitu. ya, Oke, Bu. iya, Pak. Lanjut. Apa yang Ibu tahu tentang high order thinking skill atau HOTS? Yang tip, tip, apa itu, Pak? Apa itu, Pak? HOTS, high order thinking skill. Post Island. Hmm. Post Island. Seperti memberikan materi kepada siswa, ya, untuk memberikan materi kepada siswa agar siswa mengerjakan materi ini dengan baik dan benar, begitu Pak. HOTS itu apa menurut Ibu? High order Pos, tingkat, ya apa namanya? Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Wah, Ibu, bagaimana itu? ya, Tingkat tinggi. berarti kita memberikan materi kepada siswa itu, kita berikan materinya itu, siswa itu harus berpikir kritis, seperti begitu Pak. Ya, Bu, kalau kaitannya dengan evaluasi, Bu, Evaluasi pembelajaran ya, dengan menggunakan HOTS itu, berarti setelah memberikan pembelajaran kepada siswa, setelah itu kita mengevaluasi materi yang kita berikan. ya, Bu. Kita lanjut ke ini aja, Bu, ya, ke sesi berikut ya, ke baca tulis Quran. Ibu sudah siap spidol dengan kertas di situ, Bu? Boleh tuliskan saya surat Asy-Syu'ara ayat 197. Asyuara Pak, Ya, mau lihat di iya, semua tulis. iya. Tapi yang berarti beda kalau mau baca Al-Quran dengan menuliskannya Pak. Iya, Sebentar saya suruh baca. Atau Ibu mau baca duluan baru menulis? iya mau baca dulu. Oke, silakan baca surat Asy-Syu'ara, Bu. Ayat 197. Asy-Syu'ara ayat 197. Asyuara halaman 197 Pak. Ya, 197. 197. 109. 97. 97. 97. Iya Pak, tuh Pak.
Iya, semua baca Pak. Iya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaku awalam yaku yakun lahu lahum ayatan ayya lamahu lamahu ula ulama u bini Israel itu Pak, yang itu Pak. baik Bu. Ya, ditulis ya. Iya, Kemudian perlihatkan ke saya. tulis dengan spidol Pak. Iya dengan spidol.
Begini Pak, Baik Bu, di foto kirim ke saya ya, yang Ibu kasih lihat itu. ya Foto Pak, kirim di saya, yang dikirim di grup Bu, kirim ke saya. Ya, ya ya Pak, di Awapri. Oke Ibu, makasih ya. ya Pak, Kita makasih lanjut ke Pak. peserta berikut.